Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Utama, perwakilan dari kelompok 9 untuk mempresentasikan hasil analisa kasus malpraktik di Bandar Lampung. Pertama, perkenalkan nama kelompok 9. 1. Aulia Mutiara Rahman, NIM 20063. 2. Saya sendiri, Cahya Utama, NIM 20066. 3. Devi Triana Saputra, NIM 20069. 4. Dinda Zulfah Fitri Ardiani, NIM 20071. 5. Fadilah Viananda, NIM 20075. Setelah mengamati video, diduga malpraktik pasien alami kulit melepuh pasien atas nama Tuan Rudi Yulianto, umur 33 tahun, pada tanggal 24 Februari berobat ke Puskesmas Satelit Bandar Lampung dengan keluhan sakit campak. Kemudian diberikan terapi resep obat untuk diambil di apotek. Isi resep asiklovir, antasida, CTM, dan vitamin A. Setelah mengkonsumsi obat tersebut, pasien merasa ngilu pada tulang dan panas pada kulit. Kemudian pasien dirujuk ke Rumah Sakit Geraha Husada Bandar Lampung dengan kondisi kulit mengelupas dan susah makan karena rasa panas pada mulut dan tenggorokan. Menurut dokter yang menangani pasien mengalami kesalahan dalam mengkonsumsi obat. Dengan kejadian tersebut, kuasa hukum pasien melayangkan surat somasi kepada Diskes Lampung agar ditindaklanjuti dari kejadian ini. Setelah mengamati video tersebut, apakah termasuk malpraktik? Dengan memperhatikan kasus tersebut, pihak puskesmas telah melakukan kelalaian dan malpraktik karena kegagalan seorang profesional melakukan standar profesi yang berlaku. Selain melakukan malpraktik, pihak puskesmas juga melakukan pelanggaran perdata karena gagal mengobservasi pasien sesuai dengan order, yaitu klien yang mengalami sakit campak berobat malah mengalami kerugian pasien, yaitu seluruh kulit tubuhnya melepuh dan sulit makan karena merasakan panas di mulut dan tenggorokan. Dengan mengamati video tersebut, kita melihat syarat kelalaian dengan metode 4D. Apakah kasus tersebut termasuk kelalaian dan apakah 4D tersebut? D yang pertama adalah duty atau duty of care, yaitu kewajiban profesi atau kewajiban kontrak dengan pasien. 2. Dereliction atau breach of duty, yaitu pelanggaran kewajiban tersebut. D yang ketiga adalah damage, yaitu cedera, mati, atau kerugian. Nah, dalam hal ini cederanya adalah kulit melepuh. D yang keempat adalah direct causal shift, yaitu hubungan sebab akibat atau setidaknya proximate cause. Mengamati D yang pertama, yaitu duty atau duty of care, yaitu kewajiban profesi atau kewajiban kontrak dengan pasien. Kesalahan profesional dalam menjalankan profesinya, yaitu memberikan terapi obat ke pasien namun masih saling bertanya-tanya antar perawat dan dokter. Ini menunjukkan tidak menguasai ilmu atau sesuai dengan profesinya. Jadi perlu peningkatan ilmu agar tidak saling bertanya-tanya antar pasien, antar perawat dan dokter. Untuk mengamati yang kedua, yaitu dereliction atau breach of duty, yaitu pelanggaran kewajiban tersebut, yaitu kurang memahami ilmu sesuai dengan profesinya, menyebabkan cedera melepuh seluruh tubuh pasien. Jadi walaupun sudah bekerja, tetap perlu penguatan ilmu dengan rajin membaca atau seminar-seminar. Mengamati yang ketiga, yaitu damage, yaitu cedera, mati, atau kerugian. Setelah mengkonsumsi obat yang diberikan puskesmas, pasien mengalami kulit melepuh sekujur tubuhnya, yaitu mengalami cedera. Untuk mengamati D yang keempat, yaitu direct causal shift atau hubungan sebab akibat, setidaknya proximate cause. Setelah mengkonsumsi obat dari puskesmas,
mengakibatkan kulit melepuh sekujur tubuhnya. Ini hubungan sebabnya, sebab mengkonsumsi obat dan mengakibatkan kulit melepuh sekujur tubuhnya. Dalam kasus ini, pihak puskesmas dapat dituntut secara perdata karena gagal mengobservasi pasien sesuai dengan order, yaitu ordernya sakit campak tapi malah mengalami kulit melepuh. Nah, jika kita sebagai komite etik rumah sakit atau profesi, perawat dan dokter dapat diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yaitu perawat juga dapat dikenakan pidana sesuai pasal 62 ayat 3 yang berbunyi terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Dalam hal ini, pasien mengalami melepuh kulit di sekujur tubuhnya, jadi sudah merugikan pasien karena mengakibatkan luka berat. Dalam undang-undang lain, Undang-Undang Tenaga Kesehatan khususnya, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Bab 14 Pasal 84 Ayat 1 dijelaskan tentang kelalaian dalam tindakan standar profesi, yaitu jika tenaga kerja kesehatan melakukan kelalaian, maka akan mendapatkan pidana penjara selama 3 tahun. Ini sudah mencapai kelalaian sesuai metode 4T tadi. Namun, apabila kelalaian yang dimaksud mengakibatkan kematian, maka pidana penjara menjadi 5 tahun. Dalam kasus ini, dokter dan perawat melakukan kelalaian yang mengakibatkan kematian pada pasien dan akan terancam pidana 5 tahun penjara. Nah, dalam pengamatan video kali ini kan tidak terjadi kematian, namun mengakibatkan cedera, yaitu kulit melepuh. Dalam hal ini bisa dituntut secara pidana selama 3 tahun penjara. Namun karena kita sebagai sama-sama perawat, sebagai sama-sama tenaga kesehatan, apabila suatu permasalahan dengan pasien atau dengan siapa yang berhubungan dengan tenaga kesehatan, apabila bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka alangkah baiknya diselesaikan kekeluargaan. Namun apabila dari pihak klien itu menuntut secara hukum, ya mau tak mau kita harus melaksanakan proses hukum tersebut karena memang sudah ada undang-undangannya. Mungkin presentasi dari kelompok kami itu saja. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.